Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Halo, shalom untuk kita semua. Senang berjumpa dengan saudara-saudara walaupun hanya secara virtual. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tulung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado, semester 3. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara sederhana dan singkat tentang kekudusan. Lebih tepatnya, bagaimana kita sebagai pribadi Kristen terkait dengan kekudusan itu. Untuk mengikuti materi tersebut, kita akan menyaksikan bersama-sama PowerPoint yang sudah saya sediakan. Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kekudusan. Mari kita sama-sama memahami kekudusan itu. Apa itu kekudusan? Kekudusan memiliki kata dasar kudus. Istilah kudus dalam Alkitab berasal dari bahasa Ibrani yaitu kata gados dan dari bahasa Yunani yaitu hagios. Kedua kata ini memiliki ide dan arti yang sama, yaitu terpotong dari tukat atau terpisah, yaitu dikhususkan. Makna ini menekankan adanya keterpisahan, yaitu keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda. Istilah ini dipakai dalam pengertian tertinggi terhadap Allah. Istilah itu menunjuk pertama, keterpisahan Allah dari ciptaan yang mengungkapkan bahwa Dia mengguguli ciptaan itu. Kedua, kudus, menggambarkan transendensi Allah. Allah dalam kekudusannya berdiri bertentangan dengan ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain dalam Keluaran 15 ayat 11 dan seluruh ciptaan dalam Yesaya 40 ayat 25. Dalam konsep keselamatan ada 3 pengudusan, yaitu yang pertama, pengudusan posisi, pengalaman, pengudusan akhir. Kejatuhan manusia membuat posisi manusia membelakangi Allah. Pengudusan posisi menyatakan tentang posisi atau status orang percaya di hadapan Allah berdasarkan pengorbanan Kristus, yaitu sebagai orang kudus. Pengudusan ini dicapai oleh seseorang melalui kematian Kristus untuk selamanya. Kedua, pengudusan pengalaman menyatakan pengudusan hidup orang percaya dalam pengalaman sehari-hari. Pengudusan dalam pengalaman bertumbuh bersamaan dengan orang percaya mempersembahkan hidupnya kepada Allah dalam Roma 6 ayat 13 dan ayat 12 pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan disehatkan oleh firman Allah dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16. Ketiga, pengudusan final akan terjadi pada masa yang akan datang dan mengharapkan transformasi orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Pada saat itulah orang percaya diperhadapkan kepada Allah tanpa cacat dalam Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Apakah kekudusan itu penting? Mari kita lihat pentingnya kekudusan pribadi. Kita harus memahami bahwa kekudusan adalah perintah Allah sendiri. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu kudus dalam Imamat 19 ayat 2. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Dalam usaha pengudusan pribadi Kristen ada 3 tahap pengudusan. Yang pertama, dipisahkan bagi Allah menurut pandangan Allah. Jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak masalah, percabuhan, persinahan, dan perpecahan, kesombongan, dan lainnya. Namun, Rasul Paulus berkata tentang jemaat di Korintus ini, mereka yang dikuduskan. Di sini, Rasul Paulus berbicara tentang pengudusan secara posisi, di mana jemaat Korintus dikuduskan karena mereka percaya Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan mereka. Tahap pertama dari kekudusan pribadi adalah percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, dipisahkan bagi Allah menurut pandangan orang percaya. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Kata kunci di sini adalah pembaruan budi. Budi menunjuk pada sesuatu yang terdalam dalam diri manusia yang memengaruhi hidup manusia. Budi adalah pusat kemauan kita yang mengambil keputusan-keputusan yang menentukan tindakan kita. Kata budi juga mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekedar pada pikiran saja, melainkan seluruh aspek kehidupannya, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan pusat inilah yang harus diperbarui. Pembaruan ini melibatkan dua sisi. Pertama, Roh Kudus. Manusia tidak dapat membaharui budinya karena kejahatan manusia. Besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah fakta setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kedua, sisi manusianya. Manusia sendiri juga diajak untuk membarui budinya setiap hari. Pengudusan adalah pembaruan budi. Secara negatif, manusia diharuskan mati terhadap dosa dan secara positif hidup dalam kebenaran. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang ketiga, dipisahkan bagi Allah dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tahap ketiga ini dalam pengudusan pribadi adalah perbuatan yang diperbarui. Pengudusan ini berlangsung sepanjang proses kehidupan orang percaya. Ia harus berani dengan tegas berkata tidak terhadap dosa. Setiap orang percaya harus memiliki kerinduan dan berdoa seperti pemazmur ini. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Mazmur 28 ayat 3. Pengudusan secara pengalaman meliputi partisipasi dan tanggung jawab penuh dari orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata, karena orang-orang percaya telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, maka orang-orang percaya telah memiliki janji-janji Allah dalam hidup mereka. Demikianlah materi yang sudah saya jelaskan tentang kekudusan. Saya berharap materi ini dapat memberikan edukasi kepada pribadi-pribadi Kristiani, terutama kepada remaja dan pemuda, sebagai bentuk cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Salam sehat.